Catatan dari Bawah Tanah adalah novel yang diterbitkan Dostoyevsky pada tahun 1864. Novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra eksistensialis yang paling penting. Dalam karya ini, Dostoyevsky berusaha membenarkan keberadaan kebebasan individu sebagai bagian yang penting dari kemanusiaan. Novel ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, dengan judul sederhana Bawah Tanah, diceritakan melalui narator anonim yang dikenal sebagai pria dari bawah tanah. Bagian ini berfungsi sebagai pengenalan ke dalam pikiran pria dari bawah tanah. Dia adalah pria berusia 40 tahun yang penuh kebencian, tinggal di apartemen yang usang dan telah pensiun dari pekerjaannya di dinas negeri setelah mewarisi sejumlah uang. Dia adalah seorang nihilis dan misantrop benci manusia yang telah tinggal di bawah tanah atau dalam kesadaran yang terlalu dalam dan reflektif dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan telah menulis catatan dari bawah tanah ini yang tidak dia maksudkan untuk diterbitkan untuk publik. Bagian kedua novel bernama Tentang Hujan Es. Pada akhir bagian pertama, hujan es yang turun mengingatkannya pada peristiwa masa lalunya dan mengganggunya. Akibat kebosanan, dia mulai menceritakan pengalaman masa lalunya yang penuh kerusuhan ketika dia berusia 24 tahun. Ketidakmampuannya berinteraksi dengan orang lain menyebabkan upaya dia membangun hubungan dan berpartisipasi dalam kehidupan berakhir dengan bencana dan mendorongnya semakin jauh ke bawah tanah. Bagian pertama, Bawah Tanah. Saya seorang pria yang sakit. Saya seorang pria yang penuh kemarahan. Saya seorang pria yang tidak menarik. Saya cukup sopan untuk tidak bersifat tahayul, tapi saya menolak untuk berobat karena kebencian. Mungkin Anda tidak akan mengerti itu. Hati saya buruk, ya biarkan saja semakin buruk. Sejak awal, kita diperkenalkan pada pikiran yang tidak biasa milik pria dari bawah tanah. Dia adalah tipe antihero yang khas. Dia merasakan iri yang besar terhadap pria yang penuh tindakan, orang yang memiliki kapasitas intelektual yang sedikit dan bebas dari keraguan, pertanyaan, dan kemarahan yang menjadi bagian dari kesadaran bawah tanahnya. Tapi di sisi lain, dia menemukan ketenangan dalam perasaan keunggulan intelektualnya meskipun hal itu mencegahnya berpartisipasi dalam kehidupan seperti orang lain. Dia selalu menganalisis segala sesuatu terlalu dalam dan oleh karena itu tidak mampu membuat keputusan. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kebencian terhadap dirinya sendiri. Sebagai anak yatim, dia tidak pernah memiliki hubungan yang normal dan penuh kasih dengan orang lain. Dia biasanya menghabiskan waktunya membaca sastra, tetapi ketika merenungkan realitas, dia menyadari kesesatannya dan kontras ini menjauhkannya lebih jauh dari masyarakat. Ketegangan antara keunggulan intelektualnya dan kebencian diri yang dalam adalah tema psikologis yang sering muncul sepanjang novel. Pria dari bawah tanah hanya memiliki sedikit jenis emosi, antara lain kemarahan, kebencian, dendam, dan rasa malu. Dia menggambarkan mendengar orang berbicara sebagai mendengar melalui celah di bawah lantai. Kata tanah dasar, subsoil, sebenarnya berasal dari terjemahan yang buruk. Terjemahan yang lebih baik adalah ruang bawah lantai, ruang di bawah lantai yang tidak cukup besar untuk manusia, tapi tempat hewan pengerat dan serangga tinggal. Dostoyevsky menyatakan di awal bahwa orang seperti pria dari bawah tanah tidak hanya bisa tapi harus ada di masyarakat kita. Ketika kita mempertimbangkan keadaan di mana masyarakat kita terbentuk, pria dari bawah tanah menyaksikan munculnya masyarakat utopis yang berusaha menghilangkan penderitaan dan rasa sakit. Dia berpendapat bahwa manusia menginginkan kedua hal itu dan membutuhkannya untuk bahagia. Kita menginginkan kebahagiaan, tapi kita memiliki bakat khusus untuk membuat diri sendiri menderita. Manusia kadang-kadang sangat dan penuh gairah mencintai penderitaan. Itu fakta. Pria dari bawah tanah mengkritik utilitarianisme abad ke-19, aliran pemikiran yang berusaha menggunakan rumus matematis untuk menyelaraskan keinginan manusia dengan kepentingan terbaiknya. Dia menyatakan bahwa individu akan selalu memberontak terhadap gagasan surga yang dikenakan secara kolektif karena irasionalitas yang melekat pada kemanusiaan. Sebagai individu, kita kadang tidak bertindak demi kepentingan diri sendiri, melainkan hanya untuk memvalidasi keberadaan kita sebagai individu, untuk menjalankan kebebasan kehendak kita. Pria dari bawah tanah menyerang jenis egoisme terang benderang ini. Dia membenci gagasan sistem budaya dan perundangan yang berbasis pada egoisme rasional ini. Kehidupan yang utiliter dan dapat diprediksi akan membatasi kebebasan manusia. Kehidupan akan menjadi sangat rasional, sehingga segala sesuatu akan menjadi membosankan.
Pernyataan ini menjelaskan mengapa pria dari bawah tanah bersikeras bahwa dia bisa menemukan kesenangan dari sakit gigi atau sakit hati. Itu cara untuk menentang keterprediksian kehidupan yang nyaman, meskipun dia tidak bangga dengan perilaku yang tidak berguna itu. Dengan kata lain, aturan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 membuat dia marah. Dia menginginkan kebebasan untuk mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup jahat untuk menjadi orang jahat atau tidak cukup penting untuk menjadi serangga. Manusia tidak menginginkan apa yang merugikannya, tapi manusia menginginkan kebebasan lebih dari kebahagiaan, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, bahkan ketika itu menyakitinya. Tapi tidak ada jaminan bahwa manusia akan menggunakan kebebasan dengan konstruktif. Bukti sejarah menunjukkan sebaliknya, manusia mencari kehancuran orang lain dan dirinya sendiri. Anda bisa mengatakan apa saja tentang sejarah dunia, satu-satunya hal yang tidak bisa Anda katakan adalah bahwa itu rasional. Berikan pada manusia semua berkah duniawi, celupkan dia ke lautan kebahagiaan sehingga tidak ada lagi selain gelembung kebahagiaan yang terlihat di permukaannya. Berikan dia kemakmuran ekonomi sehingga dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan selain tidur, makan kue, dan sibuk dengan kelangsungan spesiesnya, dan bahkan karena rasa tidak bersyukur yang murni, kebencian yang murni, manusia akan menipu Anda. Manusia tidak rasional, dan bahkan jika ia rasional, ia akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu yang jahat. Manusia suka membuat jalan dan mencipta, tapi ia juga memiliki cinta yang penuh gairah terhadap kehancuran dan kekacauan. Mungkin manusia hanya mencintai bangunan itu dari kejauhan dan sama sekali tidak mencintainya ketika dekat. Mungkin dia hanya mencintai membangunnya dan tidak ingin tinggal di dalamnya. Dengan kata lain, dia mencintai perjalanan, bukan tujuan. Bagian kedua, mengenai hujan es. Bagian ini memiliki gaya naratif dan berfungsi sebagai ilustrasi praktis dari gagasan abstrak. Di bagian pertama, menggambarkan peristiwa spesifik dalam kehidupan pria dari bawah tanah ketika dia berusia 24 tahun. Bagian ini dibagi menjadi 3 segmen. Di segmen pertama, pria dari bawah tanah menemukan dirinya terobsesi dengan seorang perwira yang telah menghina dia di pub. Dia sering berjalan melewatinya di jalan, tapi perwira itu tidak pernah menyadari keberadaannya. Akhirnya, dia meminjam uang untuk membeli jas mahal dan bertengkar dengan perwira itu untuk menegaskan kesetaraannya. Tetapi mengejutkannya, perwira itu tidak terganggu dan terus berjalan tanpa menyadarinya. Pria dari bawah tanah sebetulnya lebih suka merasa malu karena hal itu malah memberinya rasa kepuasan dan kekuasaan karena dia sendiri yang menyebabkan rasa malu itu. Selama dia bisa menjalankan kehendak dirinya, dia tidak peduli apakah hasilnya positif atau negatif. Segmen kedua berkisar pada makan malam dengan beberapa teman sekolah lama karena dia merindukan perhatian dan persahabatan mereka. Namun, mereka tiba 1 jam terlambat dan dia sudah marah besar dan penuh kebencian. Segera setelah itu, dia bertengkar dengan mereka, menyatakan semua kebenciannya terhadap masyarakat dan menggunakan mereka sebagai simbol. Pada akhirnya, semua orang meninggalkannya untuk pergi ke rumah pelacuran rahasia. Pria dari bawah tanah yang masih marah mengikutinya. Di sana dia bertemu Liza, seorang pelacuran muda, dan tidur bersamanya. Segmen ketiga dimulai dengan keduanya berbaring diam di gelap. Dia menghadapkan Liza dengan impian utopisnya dan meyakinkannya tentang nasib buruknya bahwa perlahan-lahan dia akan menjadi tidak berguna dan mengalami kematian yang memalukan. Dia memberinya alamatnya dan pergi. Pria dari bawah tanah merasa cemas dan takut bahwa Liza benar-benar akan tiba di apartemen usangnya setelah dia muncul sebagai pahlawan. Dia tiba tepat ketika dia sedang bertengkar dengan pelayannya. Setelah menyadari bahwa Liza datang karena merasa kasihan padanya, dia mengutuknya dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang menertawakan dia. Kemudian dia mulai menangis setelah mengatakan bahwa dia hanya ingin memiliki kekuasaan atas dia. Pria dari bawah tanah yang merupakan anak yatim dan hampir tidak pernah merasakan cinta dalam kehidupannya hanya bisa membayangkan cinta sebagai dominasi total satu orang terhadap orang lain. Kemudian dia mulai mengkritik dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia sebenarnya terkejut dengan keberadaannya sendiri. Dia mengejar Liza tapi tidak bisa menemukannya. Catatan dari bawah tanah menyerang semua ideologi kemajuan sosial yang bercita-cita menghilangkan penderitaan, menyelesaikan satu masalah hanya untuk membuat sifat kita tidak bahagia dengan cara lain. Ideologi yang berusaha memperbaiki dunia selalu mengandung cacat. Mereka tidak akan membasmi penderitaan, tapi hanya mengubah hal-hal yang menyebabkan rasa sakit.
Oleh karena itu, kehidupan hanya bisa menjadi proses perubahan fokus rasa sakit dan akan selalu ada sesuatu yang membuat kita menderita. Apa yang lebih baik, kebahagiaan yang murahan atau penderitaan yang mulia? Nah, ayo, mana yang lebih baik? Penderitaan adalah bagian dari kondisi kemanusiaan, dan kita akan jauh lebih bahagia jika menerima itu seperti apa adanya. Pada akhir novel, pria dari bawah tanah berkata, "Saya hanya telah membawa kehidupanku ke ekstrem yang tidak berani Anda lakukan bahkan sampai separuhnya." Disinilah pria dari bawah tanah memutuskan untuk mengakhiri catatannya. Dalam catatan kaki di akhir novel, Dostoyevsky mengungkapkan bahwa meskipun masih ada teks yang lebih banyak, sepertinya kita bisa berhenti di sini. Meskipun akhir cerita tergantung tanpa kesimpulan yang pasti, akhir yang tidak pasti dan penuh kebencian sebenarnya berfungsi sebagai akhir yang terbaik mungkin, karena itu memperkuat, meskipun tidak menyelesaikan. Tema-tema yang dikenalkan dalam buku menyoroti penderitaan psikologis yang dalam milik pria dari bawah tanah. Terima kasih.